Aku biar ngondek kayak manapun mama gila. Kau ngondek kayak manapun orang tahu kau bencong. Anak kecil pun tahu kau bencong. Gak perlu kau kasih tahu anak kecil tahu kau bencong. Ini kau. Anak-anak gue. Anak-anak bunda Korla. Cucu-cucu bunda gue. Tahu kalau kau bencong. Gak perlu kau teriak. Gak perlu kau sok-sok perempuan. Anak kecil pun tahu kau bencong. Anak kecil kan matanya tajam. Bencong itu mak, katanya. Mampus kau. No, mari anak bunda. Udah ya, bunda jalan dulu ya sayang. Buat semuanya anak-anak bunda, bunda jalan dulu. Bunda mau ke airport untuk konfirmasi, untuk bunda mau ngurus tiket bunda ya. Nanti kan bunda di Indonesia, insya Allah tanggal 14 atau tanggal 13 udah tiba di Indonesia. Pokoknya bunda dijemput sama Ivan. Kenapa Ivan menjemput bunda? Karena Ivan bilang bunda tuh nggak bisa jalan sendiri. Bunda itu udah terkenal se-Indonesia. Kita nggak tahu namanya hater bunda. Nanti kalau tiba-tiba ada yang nggak suka sama bunda, bunda diperlakukan kasar. Jadi bunda perlu dikawal. Mbak Fitri, temannya Nikita Mirjani, ya. Temennya Nikita Mirjani, tuh Mbak Fitri ya. Dia juga pernah nawarkan bunda. Bunda butuh kendaraan nggak? Bunda bilang nggak usah ngerepotin bunda, nggak usah ngerepotin diri, nggak apa-apa. Nanti bunda dijemput sama orang, sama Ivan. Udah gitu aja. Mbak Fitri nggak usah ngejemput aku, ya. Makasih ya Fitri, makasih. Buat Nikita anak gue, tetap kau ke depan. Mak di depan paling depan, makmu paling depan. Kau di belakang gue, ya. Kau jangan sok kuat, mak kau baja. Ya udah ya. Udah ya, bunda jalan dulu. Cantik kali muka aku ya Allah. Cantik kali muka bunda dandan lu ada gini biar nampak gitu nanti gue di airport ya kan. Siapa gue dapat pilot. Ya kan pilot mobil, pilot kapal pesawat tentara. Ya kan Arima. Mana bunda. Itu bunda sayang. Pokoknya obat apa lagi sihnya? Kayaknya bunda pakai bedah aja dikit aja gitu ya. Dikit aja. Dah. Cukuplah itu. Bunda tuh nggak suka ngerepotin orang. Itu Fitri, temennya Nikita Mirjani tuh, yang selalu ngebantu Nikita, selalu mendukung Nikita Mirjani, yang selalu ngedukung dia itu tuh. Itu DM bunda. Bunda, kapan ke Indonesianya? Tanggal 13, tanggal 12 insya Allah. Perlu kendaraan nggak? Nggak usah bunda. Nggak usah Fitri. Makasih sayang. Bunda itu orangnya nggak suka ngerepotin orang, nggak suka. Jadi kalau katanya si Rosa itu mau nolong bunda, itu juga bunda tadi nggak mau. Nggak usah lah. Mau nggak gue bantuin? Mau nggak? Ya udah deh kalau kayak gitu. Kalau nggak kau merasa kerepotan ya udah. Sebenarnya juga bunda bisa jalan sendiri. Gue nggak suka ngerepotin orang, nggak suka aku. Ribet kali jadinya nanti. Jadi gini jadi berantem kan. Berteman nggak usah terlalu akrab deh. Kayak Mbak Pur aja udah, kalau kemarin lagi berkunjung ke rumah bunda, kalau lagi enggak bunda kesana gitu aja udah. Sekali-sekali nelpon. Nggak teriak-teriak, kenapa kau nggak ngangkat telepon aku? Kenapa nggak baca inbox aku? Kenapa nggak baca DM aku? Aduh capek aku kayak gitu Nggak bebas aku jadinya. Kau kenapa nggak balas DM aku? Ini kan urusannya penting. Kau harus bangun jam segini. Aduh, udah deh urusan gue mending gue serahkan ke pengacara aja deh. Biar gue bayar, tapi gue nggak repot kayak gini. Tinggal nunggu kabar aja dari pengacara. Biar pengacara yang bergerak sendiri. Ribet aku. Jadi tinggalku juga udah ada kok. Ngapain kau repot? Uang rumah mah gampang, tinggal dikirim pakai Wisnu jadi semua udah aman. Sebenarnya nggak ada yang perlu diribet-ribetin. Nggak perlu teriak-teriak. Ini siapa nih? Banyak kali orang di sini, ngapain di sini semua? Menjudi. Repot kali. Ini siapa? Itu siapa? Ngapain dia? Repot kali. Kayak nggak boleh aku berteman sama yang lain. Masih sama kau aja, bosan aku. Mendingan kayak dulu aja deh. Udahlah. Udah ya Rosa, makasih lu udah bantu gue. Ya, gue doakan semoga Tuhan yang balas. Udah cukup sampai di situ aja. Udah. Mungkin ada jalannya kita harus berpisah. Karena Tuhan tahu aku orangnya pengen bebas. Yo mari. Udah semuanya. Lengkap sayang. Ya udah bye semua anak-anak bunda. Bye. Bunda jalan dulu ya.
Makasih buat yang ngasih gift, thank you semua. Buat semua yang ngasih gift, kalau memang kalian terhibur, tangannya nggak bisa dilarang. Memang ngasih Bunda karena kalian bahagia, mewakili dari anak-anak Bunda yang terhibur. Bunda doakan semoga Allah membalas kebaikan kalian. Yang paling penting Bunda doakan kalian semua dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dimana kalian berada. Ditambah 1000 kali lipat rezeki kalian yang kalian berikan ke Bunda dari gift-gift. Dan Bunda nggak tahu memecahkan uang dari gift. Bunda nggak ngerti, Bunda nggak repot dengan biar aja tuh kumpul di mana, nggak tahu. Nanti Bunda Indonesia, Bunda mau tanya sama Ivan tuh, Ivan gimana tuh uang Bunda ada nggak di gift itu? Kau keluarkanlah. Nanti Bunda insya Allah bisa ngebantu apa-apa di Indonesia. Masih banyak bantuan-bantuan yang dibutuhkan ya. Nanti insya Allah doa Bunda nanti cari masjid yang baru masih mau dibangun, anak-anak rumah-rumah anak yatim. Kalau misalnya di DM Bunda aku orang susah, aku mesti lihat dulu kau susah beneran enggak. Ya, aku lebih baik memberikan sesuatu sedekah atau infak ke tempat yang pas, yang membutuhkan, bukan yang tidak membutuhkan. Seperti masjid-masjid yang baru dibangun, kekurangan biaya, anak-anak yatim, untuk pantai-pantai asuhan, ketahuan jelas. Bukan aku milih-milih, tetapi lebih baik lihat yang apa yang kau beri. Lihat apa yang kau kasih. Membutuhkan tidak. Itu yang paling penting. Ya. Bunda doakan semua buat kalian semua. Makasih. Sehat selalu anak-anak Bunda. Bagaimanapun tidak usah dengarkan omongan orang. Percayalah sama Bunda. Percaya sama mama kau ini. Mama kau tidak akan pernah berdosa pada kau. Amaknya sayang sama anaknya. Sayang, mau kemana bang? Sayang, mamanya sayang. Dia kan laki-laki itu. Ini ya para netizen ini. Ini ya anak-anaknya orang-orang itu. Masih aja kekeh. Dia itu laki-laki, bukan perempuan. Ngerti nggak lo? Hah? Ngerti nggak lo? Ya, diginikan suaranya biar ngepas kan, dengung-dengung gitu kan? Ya kan? Kayak ditombak gitu hidungnya. Itu, kasihan ya anak-anak Bunda Korla itu ya. Masih nggak percaya kalau Bunda tuh laki-laki. Gue kan pernah ngesong ketinya, gitu aja sekalian. Kasihan ya anak-anak Bunda, kasihan deh ya, kasihan deh lo ya. Gue kan bencong. Ya udah ya, bye semua anak-anak Bunda sayang, bye semuanya, bye. Mari kita bergoyang pantang. Yuk mari kita bergoyang New York. Tengok orang dekat. Biar aja ntar ada pemeriksaan. Coba periksa tasnya gitu kan. Tasnya ada softtek biar aja situ. Apa ini katanya? Kue apem mau, kue apem. Ini ya kan, ntar ada pemeriksaan gitu kan. Pengecekan di tas, periksa aja gitu. Ada celana dalam, masih baru, belum dipakai. Ada softtek. Jalan tuh apa Bunda? Kalau misalnya lagi turun derok, ada penggantinya gitu kan? Iya kan? Udah nyiapin celana dalam sama softtek loh padahal Bunda. Kebayang nggak sih kalian itu semuanya anak-anak gue, anak-anak Bunda? Itu nggak menggugurkan semangat gue untuk nge-live. Ya, gue nggak penting ada anak-anak atau nggak ada anak. Gue nggak penting banyak pengikut gue. Itu nggak menggugurkan gue. Ya, nggak. Itu nggak membuat gue down. Kau mau fitnah gue laki, mau fitnah gue banci, mau buka aib gue suka-suka hati lu ngarang-ngarang silakan. Itu nggak membuat gue jadi down tentang live. Karena gue live dari zaman ke zaman udah capek gue diserang. Jadi buat gue udah makanan buat gue, ya. Nggak malu. Nggak ada malunya muka gue. Tembok Cina sama muka gue lebih kuat betonnya, tahu? Ya. Tembok Cina sama gue, muka gue lebih bertahan lama. Ngerti kau? Mau kau bilang apa terserah, makan sono. Itu nggak bikin gue down, nggak bikin gue malu, tetap gue bertahan nge-live, ya. Kalau bisa pantat gue tongging-tonggingkan sambil live. Lebih gila lagi aku nanti, ya kan? Ya iyalah, lebih gila. Hah. Apalagi bencong itu mengelawan gue. Lu jangan pansos depan gue di Jakarta, gue ludahin muka kau. Jauh-jauh kau menghindar, ya. Lu pakai semprotan COVID-19. Ya, kau jangan mimpi. Aku nggak kenal sama kau. Jangan sok kenal. Kau siapa? Artis bukan, selebgram bukan, bencong iya. Kalaupun aku bencong, nggak bencong model kau yang aku temenin.
sampah. Muka kayak batu nisan kuburan Cina, petak-petak. 1000 meter, anak kecil pun tahu kau bencong. Coba kau jalan di kampung kalau nggak diarak.